الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, "Kadzalik la budda an yakuna 'amilan bi ilmihi fil akhlaqi wal muamalah." Demikian juga selayaknya harus wajib bagi seorang talibul ilmi adalah beramal dengan ilmunya, baik dalam masalah akhlak dan juga dalam urusan muamalah. Seorang talibul ilmi, seorang santri, hendaknya dia tidak cuma sekedar pandai dalam menghafal, tidak cuma sekedar pandai dalam menulis, atau pandai dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ustadznya. Namun seorang talibul ilmi hendaknya dia juga pandai dalam mengamalkan ilmunya, baik dalam bab akhlak, bab adab, serta bab muamalah. Bagaimana selayaknya bagi seorang talibul ilmi beradab, berakhlak, dan juga bagaimana selayaknya bagi seorang talibul ilmi dia juga bermuamalah dengan muamalah yang benar. Wal ilmu syar'i yad'u ila kulli khuluqin fadilin minas sidq wal wafa wa mahabbatil khair lil mu'minin. Ilmu syar'i mengajak kepada segala akhlak yang terpuji, baik berupa kejujuran atau al-wafa, menepati janji, menunaikan janji, serta mencintai kebaikan untuk kaum mukminin. Ini akhlak yang baik, buah dari ilmu syar'i. Ilmu syar'i, ilmu yang mengajak seseorang untuk menuju segala yang terbaik, baik dalam bab akidah. Ilmu syar'i tersebut mengajak akidah, mengajak seseorang menuju akidah yang benar, mengajak seseorang menuju tauhid yang benar. Ilmu syar'i mengajak seseorang untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Serta ilmu syar'i akan mengajak seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Sehingga segala kebaikan dari bentuk kebaikan-kebaikan yang ada dalam syariat ini tadi, itu semua akan berporos pada ilmu syar'i. Maka tatkala seorang talibul ilmi, tatkala ada seorang santri, dia betul-betul belajar, dia betul-betul memanfaatkan waktunya untuk talabul ilmi syar'i, maka ilmu tersebut akan membenahi dirinya, membenahi keyakinannya, membenahi akidahnya, membenahi akhlaknya, membenahi muamalah dia. Bahkan seluruh aktivitas kehidupan dia akan semakin baik, akan semakin bagus tatkala ilmunya semakin banyak pula. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dia melalui ilmu tadi. Hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengatakan, tidak beriman seseorang itu sampai dia mencintai untuk saudaranya sesama mukmin sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ahabba yuzahziha 'anil nar wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir
wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan ingin man ahabba yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya kematian tersebut mendatangi dia dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dia datangi umat manusia, perlakukan umat manusia dengan sesuatu yang dia suka untuk diperlakukan juga. Lihat kata Nabi SAW, wal ya'ti ilan nas ma yuhib ayyu'ta ilaihi. Hendaklah dia pergauli, perlakukan umat manusia dengan sesuatu yang dia juga senang untuk diperlakukan. Wa katsirun minan nas indahum ghiratun wa hubbun lil khair. Banyak dari kalangan orang itu memiliki ghirah, memiliki semangat, kecemburuan, memiliki kecintaan terhadap al khair, kebaikan. Walakin la yas'aunan nas bi akhlaqihim. Akan tetapi dia tidak berupaya untuk memperlakukan umat manusia dengan akhlak dia. Ada orang punya ilmu, ada orang punya hafalan, ada semangat dia, namun terkadang dia tidak memperlakukan orang lain dengan akhlaknya dia, tidak menyikapi orang lain dengan adab. Najiduhu indahu syiddah wa unfun, sehingga kita dapati orang tersebut memiliki sikap keras, sikap kasar, hatta fi maqamid da'wa ila Allah azza wajalla, sampai-sampai dalam bab urusan dakwah najiduhu yastamil al-unf wa syiddah, sehingga kita mendapati orang tersebut menggunakan metode-metode kasar dan keras. Wa hadza khilaful akhlaq allati amara biha Allah azza wajalla. Ini menyelisih akhlak yang telah diperintahkan oleh Allah azza wajalla. Wa'lam, ketahuilah, anna husnal khuluq huwa mimma yuqarribu ila Allah azza wajalla. Ketahuilah bahwasannya akhlak yang baik adalah termasuk perkara yang bisa mendekatkan kita kepada Allah azza wajalla. Akhlak yang baik dalam bertutur, dalam berucap. Jangan ngomong kotor, jangan ngomong jorok, tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh memukul orang lain, juga akhlak yang baik. Sehingga seorang thalibul ilmi tidak sepantasnya berkelahi, berantem, ya, mencuri makanan temannya, ngambil duit temannya. Itu bukan akhlak-akhlak yang baik. Antum suka nggak dicuri? Kalau antum punya duit, mau nggak azkah dicuri? Nggak mau, ya nggak? Nah, kalau antum tidak mau dicuri, jangan nyuri juga punya orang. Azkar tidak nyuri, ini contoh, difahami? Kalau antum mau tidak Faiz digocok, tidak mau. Kalau tidak mau jangan gocok wong, ya tidak? Seperti itu. Tapi kalau antum gocok wong itu tidak juga mau digocok, dia akan gocok antum, namanya begocoan, ya tidak? Kalau begocoan, dua-duanya kena hukum. Ya tidak umum, tidak boleh bebalai di pondok pesantren. Ya. Kemudian juga termasuk akhlak yang baik, ya, yang selayaknya bagi seorang thalibul ilmi berakhlak dengannya. Antum jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, jangan gengsi untuk mengucapkan tolong sama kawan. Bilang, Faiz, tolong Faiz, tolong Kang Wandi, tolong Bang Abdul Razak. Dan jangan sungkan-sungkan ketika selesai antum dibantu orang, ucapkan jazakallahu khairan, syukran, jazakallahu khairan. Ya. Ketika antum lewat ada kerumunan, antum ucapkan permisi Pak.
Antum ucapkan salam, assalamualaikum. Ini bentuk akhlak-akhlak yang baik. Membantu orang lain juga bentuk akhlak yang baik. Sehingga akhlak yang baik itu terkumpul padanya 3 perangai. Badul ma'ruf, suka bantu orang, itu akhlak yang baik. Yang kedua, kaful adha, menahan gangguan untuk tidak mengganggu orang lain, itu akhlak yang baik. Dan yang ketiga, talaqatul wajh, dengan wajah berseri-seri. Ya, itu kumpulan akhlak yang baik. Suka bantu dan tidak menimbulkan sesuatu yang mengganggu orang lain. Apa yang mengganggu orang lain? Macam-macam. Suara berisik, teriak-teriak, tidak boleh. Kalau mengganggu, jangan-jangan ada tetangga yang terganggu. Nah, itu akhlak-akhlak yang baik yang selayaknya bagi seorang talibul ilmi antum berakhlak dengan akhlak seperti itu. Difahami? Wa aulan nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adnahum minhu manzilatan ahasinuhum akhlaqan. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling layak dengan mencontoh Rasulullah SAW atau paling dekat dengan Nabi SAW, kedudukannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku tempat duduknya nanti di hari kiamat, ahasinukum akhlaqan, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku nanti di hari kiamat adalah ar-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Qalu ya Rasulullah, mereka sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun, fama al mutafayhiqun. Terus apa makna al mutafayhiqun? Qala al mutakabbirun. Al-mutafayhiqun itu maknanya al-mutakabbirun, orang yang sombong, itu maknanya. Mutasyaddiqun itu orang-orang yang main-mainkan lisan, ya. Apa namanya? Kayak pintar-pintar bersilat lidah gitu loh. Nah, ini diantara akhlak seorang talibul ilmi, ya. Juga ada akhlak dalam majelis ilmu. Ketika ada orang ngomong, ya, dengarkan baik-baik. Ibunya antum ngomong, dengarkan. Jangan ibunya ngomong, antumnya main HP. Enggak. Kalau ada orang ngajak ngomong, duduk, dengarkan. Siapapun itu, baik dia orang tuanya antum, baik kakaknya antum, dengarkan. Orang itu kalau ada yang ngajak antum ngomong, antum dengarkan. Duduk, tatap matanya, antum lihat. Dengarkan baik-baik. Kalau antum tidak mau ketakutan lihat tatap matanya, paling tidak antum nunduk sedikit. Dengarkan. Jangan di belakangi. Ibu manggil, emak manggil, Amrei, apa mak? Maknya di dapur, Amrinya di belakang. Datangi, dekati. Ngapa mak? Gitu loh. Ada orang ngomong, antum harus berhadap-hadapan. Apalagi di majelis ilmu juga sama. Jam belajar. Itu merupakan bagian akhlak. Bukan jam belajar antum tidur, jam tidur antum ngobrol, keluyuran. Difahami? Sehingga seorang talibul ilmi hendaklah berakhlak dengan akhlak yang baik. Ngomong jangan teriak-teriak, ya. Ngobrol-ngobrol, ya, tapi jangan teriak-teriak. Talibul ilmi itu bukan layaknya orang tertawa terbahak-bahak. Antum lihat orang suka nongkrong sana kan,
teriak-teriak kalau sampai kedengaran sini. Apa akhlak seperti itu? Enggak, itu akhlaknya orang awam. Kalau talibul ilmi enggak seperti itu akhlaknya. Wadih, jelas? Ya. Mudah-mudahan antum fahami apa yang disampaikan ini tadi. Wallahu ta'ala. Shom, naktafi bihadza.